Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Jadi pas mau duel adu sihir. Ikut bela dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu moga jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon, monggo jenengan riyen. Mboten, monggo jenengan. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodho barokah. Barokah. Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodho kan. Tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi wis tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri wong bodho ku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki yo Lailatul Qadar ku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lail. Normalnya kan ainu nuzulil Quran jo ainu Lailatul Qadar. Berarti tanggal piro? Darawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocok lah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok. Menang kalah protes. Berarti gue ora lanang berarti wedok, tukang protes itu wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya, itu ya sopan. Problem-problemnya dia kok ditimbangkan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Nggak jawab ya? 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo sih. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya
Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal. Loh, salah deh aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini Jibril baris dada atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, wis malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisuhatil unsayain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya, kepangkatan jos, kepangkatan dunia. Mesti nak cara pangeran jos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya. Saya itu Pak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi dia. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak. Yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS enggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet gak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin.
Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikus sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Horo ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takoi sholat itu apa kan? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malah. Apa? Ada mulan. Nak salam ngalerian. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikus sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami, wong itu. Jadi makanya kata Imam Haromen, dinuna dinul ajais. Sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng.